Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dari Jatman dari Habib Lutfi bin Yahya yang diatasnamakan Khotimul Maulid sepertinya tidak direspon oleh anggota di bawahnya. Ini terbukti dari seorang saksi mata yang bercerita kalau di halaman rumah beliau ini sudah dipasang panggung besar atau telatak besar untuk acara yang direncanakan tanggal 15 besok. Tapi karena mungkin dari respon masyarakat yang mendapatkan undangan ini tidak positif, maka sekarang ini panggung itu atau telatak besar ini sudah dibongkar kembali. Analisa dari seorang saksi mata kurang lebih mengatakan kemungkinan ada spion atau anak buah dari Pak Lutfi bin Yahya ini yang melihat keadaan kalau acara itu kemungkinan akan gagal. Makanya sebelum acara itu terlaksana, semuanya sudah dibongkar lebih dahulu. Pengaruh atau kekuasaan Habib Lutfi dalam organisasi Jatman yang mendapatkan sorotan banyak khalayak karena sudah sekitar 20 tahun beliau ini menjadi ketua Jatman, kok nggak ganti-ganti, rupanya menimbulkan kegerahan dari sebagian masyarakat yang tidak menghendakinya lagi sebagai ketua Jatman. Apalagi Jatman ini sebagai ketua, Pak Lutfi ini harusnya sudah selesai tahun 2021 kemarin, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti apa kekuasaan atau pengaruh Habib Lutfi sekarang ini yang sepertinya ini menurun? Kemungkinan juga karena begitu ramainya polemik nasab ini dan menyasar kepada hal-hal yang lain seperti pemalsuan makam, kemudian yang ramai belakang ini ada geger di Kesultanan Cirebon dan seterusnya. Ini sedikit banyak menggerus pengaruh dari Pak Lutfi Yahya Pekalongan. Mau tak mau, legowo atau tidak legowo, suatu saat bagaimanapun kekuasaan atau pengaruh ini akan luntur dengan sendirinya. Terbongkarnya perilaku-perilaku yang diduga di atas namakan beliau, yaitu pemalsuan makam, pembuatan makam baru, ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Itulah sebagian dari sedikit yang kemungkinan membuat acara tanggal 15 besok ini menjadi gagal total. Apakah kiprah beliau tahun-tahun ke depan ini akan semakin surut atau kembali moncer dengan perubahannya situasi? Kita tidak tahu, tapi inilah sedikit dari video dari saksi mata yang melihat bagaimana telatak besar atau panggung besar yang sudah dipersiapkan untuk tanggal 15 ini sekarang ini sudah dibongkar. Dari Idaroh Aliyah maupun Idaroh Busto yang mengalami pemunduran, dan kebetulan saya kemarin juga sempat sidak ke Pekalongan. Sesungguhnya di seputar rumah beliau itu sudah dipasang teratak yang sedemikian panjang dan lebar di tengah-tengah jalan itu. Namun kalau hari ini teratak yang sudah dipersiapkan itu dibongkar lagi, saya belum tahu. Tapi yang jelas hari Senin sore saya sempat mengitari rumah beliau itu sudah terpasang teratak. Nah, penundaan yang tanpa kepastian waktu ini merupakan satu fenomena bahwa posisi Habib Lutfi yang secara pribadi dia masih merasa memiliki Jatman ini sungguh mengalami satu ujian yang luar biasa. Karena apa? Karena penundaan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya karena respon dari para pejabat tinggi negara ini barangkali yang tidak sedemikian menguntungkan. Maka apalah artinya digelar sebuah forum silaturahmi nasional tanpa kehadiran mungkin Panglima TNI atau Kapolri dan tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Apalagi
mayoritas Idaroh Wusto ini juga tidak merespon akan undangan Habib Lutfi. Ini merupakan fenomena mulai meredupnya bintang sang Habib Lutfi itu sendiri. Yang kedua, adanya gerak cepat dari PBNU yang mengadakan rapat pleno dan sudah menentukan sikap akan adanya langkah lanjut administratif oleh PBNU sendiri. Ini merupakan bagian yang saya kira menjadi pertimbangan dari Habib Lutfi untuk menunda Silatnas itu. Tapi yang jelas bahwa penundaan ini merupakan bentuk responsibility dari Habib Lutfi akan situasi yang kurang menguntungkan. Artinya apa? Intelijen dari beliau ini jalan ya untuk mengamati situasi yang pada akhirnya akan sangat tidak menguntungkan kalau dilaksanakan saat ini. Apakah mungkin ke depan akan dilaksanakan? Saya kira sangat kecil kemungkinannya menurut saya. Karena apa? Setelah nanti PBNU menunjuk caretaker yang sudah barang pasti nanti caretakernya dari orang pusat biasanya. Maka langkah-langkah berikutnya adalah mempersiapkan muktamar Jatman, yang itu artinya bahwa situasi dan posisi pribadi Habib Lutfi ini sudah semakin tersudutkan. Nah, secara yuridis ini memenuhi unsur yang tertuang dalam anggaran rumah tangga maupun anggaran Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa dalam posisi seperti ini seorang Habib Lutfi sebagai ketua jamaah kan sudah tidak memenuhi unsur legalitas ya, maka akan sangat tidak etis kalau seorang Habib Lutfi ini melakukan langkah-langkah yang saya katakan menentang arus normativitas organisasi. Maka dengan ditundanya ini merupakan bagian yang saya kira penting untuk beliau melakukan satu muhasabah ya, apakah perilaku beliau ini merupakan bagian yang akan mendapat sorotan negatif dari publik atau bagaimana, ini menjadi satu persoalan. Maka seandainya seorang Habib Lutfi ini akan menerima secara legowo akan putusan PBNU dan tidak melakukan perlawanan, ini muncul ya kearifan dari seorang Habib Lutfi. Tapi seandainya tetap dia akan melakukan perlawanan, sudah nggak ada ruang gerak menurut saya ya. Apalagi kalau nanti sudah ada caretaker, terus masih juga ada upaya dari beliau untuk melanjutkan inisiasi silaturahmi nasional, ini akan bagian dari satu pengawuran menurut saya. Dan saya katakan bahwa ini merupakan ya sunatullah ya, karena beliau itu kan berkuasa sejak tahun 2000 ya, jadi sudah hampir 24 tahun Lutfi ini menjadi ketua, menjadi Rois Am atau menjadi pimpinan utama dari Jatman, sehingga wajarlah kalau sunatullah itu menghendaki adanya pelengseran beliau dari Jatman. Karena kalau kita kembali kepada kaidah dari surah Ali Imran 140 ya, bahwa di sana kan jelas di mana manusia itu oleh Allah diberikan satu garis untuk introspeksi, karena yang namanya kehidupan dalam satu suasana itu pasti akan ada akhirnya, dan kejayaan seseorang, keterpurukan seseorang itu pasti ada waktunya pada suatu saat, dan disinilah saya kira beliau harus segera introspeksi ya. Ini satu hal yang saya gariskan, sehingga baik dari sisi normativitas organisasi maupun dari sisi etis ini sudah selesai untuk beliau Lutfi. Itu sementara itu Pak Yusuf. Ya baik, artinya menurut Anda sikap untuk mengundur acara silaturahmi tanggal 12 yang mengundang Idaroh Wusto dan lain sebagainya, ini adalah bentuk dari kelegoan Habib Lutfi melihat fenomena bahwa beliau adalah siap untuk mundur dari ketua Jatman. Anda melihat tanda-tanda itu? Ya, saya melihat ini satu bentuk kelegowoan. Nah, kelegowoan ini muncul apakah karena ada tekanan dari elit Republik ini, atau karena muncul atas kesadaran sendiri, kita kan nggak tahu persis. Ya, siapa tahu ada telepon dari RI1 barangkali agar Habib Lutfi harus menerima kenyataan, tidak harus melakukan perlawanan barangkali. Tetapi kalau tanpa ada tekanan dari pusat dan dia melakukan satu introspeksi terus dia menunda ini saya kira bagian dari
kedewasaan beliau sebagai seorang tokoh nasional. Itu menurut analisis saya. Inilah bukti dari tesis Kiai Imad yang dulu dikatakan topik Asgab sebagai kentut yang akan berlalu dengan begitu saja, rupanya menjadi bom waktu untuk klan Ba'alawi menjadi rungkat di negeri ini. Siapapun kiai, ulama, atau siapapun akademisi yang tidak lagi berpikiran logis karena menjadi Muqibin Ba'alawi dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh khalayak ramai yang tidak lagi percaya kepada Habib Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Hati-hati, tesis ini akan terus berjalan sepertinya, dan siapapun yang menghalangi dengan argumentasi yang tidak masuk akal, maka orang yang menentang akan tergelincir tergulung ombak yang lebih besar, tidak lagi dipercaya oleh masyarakat di bawah umumnya, atau sekarang ini elit-elit negara yang sudah pada tahu siapa sebenarnya Ba'alawi yang ada di negeri ini. Jaya selalu Nusantara, jaga Pancasila, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.